memberikan waktu, cari ridhoku di antara hamba-hambaku yang fakir, yang miskin. Kalau mereka senang, disitulah aku berikan ridho kepada kamu yang membahagiakan orang-orang fakir. Ini hadisnya panjang, kan ini hadis qudsi. Allah beriman kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa bertanya dan dijawab oleh Allah. Ya, itu. Ini ada banyak jalan-jalan untuk meraih ridho Allah, seperti mencari ridho dua orang tua. Ada satu hadis, ridho Allah ridho walidain, maksud kalau dipukul secara rata nih, ridho Allah itu gimana cara? Ya kerjakan yang diperintah. Yang diperintah itu semuanya mengandung ridhonya Allah. Dan ridhonya yang diperintah dikerjakan seperti apa? Yang dikerjakan semata-mata karena Allah, bukan untuk mencari kepentingan dunia, untuk mencari pujian, untuk mencari keuntungan jabatan, kedudukan. Niki cara-cara untuk mencari ridho Allah. Dan kemudian nanti membedakan, untuk membedakan apakah ini yang kita lakukan ini ridho Allah ataukah istidraj apa tidak. Begini, bukan kita diberi kaya, diberi sehat berarti kita disenangi Allah. Tidak. Allah tidak menyindir seseorang karena kekayaannya, bukan karena kesehatannya. Ganteng. Ini di sini pangeran bukan. Si merah kontes ini. Ya, seperti itu. Jadi Allah senang pada siapa yang hanya dikehendaki oleh Allah. Di antara untuk membedakan ini sebetulnya bentuk kecintaan Allah, apa ini istidraj, itu kita lihat kepatuhan kita kepada Allah. Kalau kita tidak patuh kepada Allah, kita ahli maksiat, tapi kok kita diguyur kenikmatan, hati-hati. Ini bukan kasih sayang, bukan pemberian, bukan kecintaan, tapi ini bentuk istidraj. Gimana untuk bisa selamat dari istidraj Allah? Segera berhentilah. Bukan berarti ketika kamu berbuat maksiat terus kamu diberi berarti kamu benar, tidak. Itu adalah bentuk Allah membuat kamu terlena sampai kamu dipanggil paksa pulang dalam keadaan yang masih belum kembali kepada Allah. Nah, solusinya gimana agar istidraj ini tidak berbuah? Malah petaka untuk segera berhenti dan minta ampun. Tapi ini jarang sekali orang, karena merasa sudah nyaman. Buktinya aku enak ini masih gak sembahyang, masih gak poso. Makanya di antara hikmah Allah memberikan musibah itu adalah agar dia kembali kepada Allah. Ketika orang susah kan balik, tapi ketika orang ini lapang, ini banyak yang lupa. Ingat, kelapangan itu bukan berarti Allah cinta, tidak. Selama kamu masih berjalan di jalan Allah, terus Allah berikan kelapangan, itu berarti Allah ingin memberikan pertolongan kepada agar kamu mudah beribadah. Tapi ketika kita ini menyimpang dari jalan Allah, tapi Allah memberikan kenikmatan, itulah yang dikatakan istidraj. Jadi apakah itu menunjang untuk berbuat baik atau buruk, ini yang membedakan ini. Ya ini melihat kita perbuatan kita. Kalau kita ini mendapat kenikmatan, kita kembali kepada kita. Apa ini kita sudah sesuai jalan kita benar? Kalau benar bersyukurlah. Dan kamu harus mengakui ini semua semata-mata fadl, bukan karena amal kita. Tapi ketika kita mendapati hal-hal diri kita tidak layak mendapatkannya, karena kita ini malas, karena ini tidak sholat, tapi kok ya ini kita harus curiga. Hati-hati. Nah, ini jangan-jangan dilulu ini. Ya saya kalau makan cari di pantai ini lah, dibosi padahal itu mantel, itu mantel tapi ngebosi. Ya kalau tidak isian nih.
muncul ya, mudah-mudahan jadi pencerahan juga di pagi hari ini. Ini yang ketiga Gus, dari Mas Adi nih Gus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mohon tanggapannya Gus, ini kan ada aturan dari Basnas bahwa yang berpenghasilan 7,6 juta rupiah per bulan itu wajib zakat 2,5%. Nah ini gimana ini Gus? Itu zakat profesi ya. Kalau masalah zakat profesi ini kan masalah khilafiyah. Ya, ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kalau kita wajib punya zakat itu baik, yang kita keluarkan keuntungannya kembali pada kita. Itu kan ukuran minimal gaji ya, pendapatan per bulan. Ya, ini untuk besaran zakat profesi yang disamakan dengan zakat harta harta usaha gitu. Tentunya ini masalah khilafiyah. Nah, untuk kewajiban zakat profesi, kalau Imam Syafi'i wajib, kalau ada Imam Abu Hanifah ini tidak wajib. Ini untuk nisabnya sendiri. Kalau nisabnya masalah penghasilan ini kan ya, seperti dagang ya, seperti dagang. Nah, karena ini hasil kerja. Dan itu nisabnya ya sama seperti emas itu. Emas. Nah, kalau ini zakat profesi ini kan sebetulnya ya semau kita ini untuk mengeluarkan apa ya, kotoran daripada harta kita, penghasilan kita. Sebenarnya tidak ada ketetapan, itu kan untuk meringankan bantuan, tapi dengan istilah seperti makanya kita kalau kita memang ya, tidak atau keberatan dengan itu semua, kita bisa untuk masalah khilafiyah khilafiyah. Masalah yang masih menjadi perbedaan pendapat dari para ulama. Tapi kalau 7 juta ini penghasilan itu dihitung 1 tahun atau 1 bulan? 1 bulan harus 2,5%. Ini di luar apa itu, bukan mungkin 1 tahun. 1 tahunnya dari 91 juta itu. Nah iya, nah, itu 1 tahun ukurannya berarti kan per 700. Ya berarti kita nanti total 2,5% kan dari 1 tahun. 1 tahun sudah mencapai nisabnya emas enggak itu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Sekarang 7 ya dikali 12 berapa itu? 7 juta kali 91-an kan ya, 91 itu tahun. Nah ya kali 12 kan. Nah betul, emas ini kan kurang lebih nisabnya kan berapa itu, 93%, 90 gram ya. Nah, begitu. Kalau kita bayar 2,5 bisa kita langsung di depan atau bisa kita cicil. Dan yang terpenting ketika tahunnya sudah datang ya, yaitu sudah wajib. Kan haul ada setahunnya. Artinya kan yang terkumpul di dalam 1 tahun itu. Iya, yang terkumpul dalam 1 tahun. Mencapai 90, kalau saya 91 juta. Berarti kan per bulannya kan seperti itu. Penghasilannya berpenghasilan bukan 7 juta tapi langsung mengeluarkan 2,5, tidak. Tidak mencapai nisab itu. Ini 1 tahun ini ukurannya. Terus 2,5%. Jadi gak tinggal di total emas 100 juta katakan. Ya kan berapa itu? Seperempatnya 1/10. Ya tinggal apa ya, seperempatnya 100 kan 25. Kemudian 1/10-nya berarti 100 juta 10 juta. Seperempatnya 2,5 juta. Kalau 100 juta ya itu 2,5 juta. Kalau 7 juta diambil 2,5 1 bulan ya nggak cukup sampean gitu. Itu 1 tahun ya, nggak 1 tahun. Itu nisabnya sama seperti emas. Cuma di sini penerapannya kita tidak tahu ya, apakah memang khusus untuk pegawai negeri yang langsung dipotong atau gimana ini ya penerapan.
Tapi untuk 1 tahun itu 1 tahun, bukan 1 gaji. Keterangannya itu di situ 7,5 juta itu zakatnya 2,5%. Pokok 1 bulan. Iya betul kan, tapi untuk 1 tahun. 1 tahun. Misalnya kalau 7 juta misalnya, ini kan gajinya tetap soalnya ya. Jadi kalau 7 juta kan 2,5%-nya berapa? Ketemunya ya kan nanti di total selama 1 tahun ya ketemunya 2,5 juta gitu. Apakah itu kemudian tidak diambil dari pengeluaran juga? Artinya dari 7 juta itu kan dalam setiap bulannya ada pengeluaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan. Tidak, kalau emas ini kan seperti harta tetap. Harta tetap itu hanya zakat profesi ini masalah khilafiyah ya, masalah khilafiyah ya. Kalau ada yang mewajibkan, ya ada yang tidak wajib. Artinya kita mengeluarkannya itu lebih baik. Nah, bagian zakat ini kan bukan tambah membuat harta kita berkurang, tapi juga bertambah. Tapi yang repot ini kan pemaksaan. Ya, yang dipaksakan ini yang tidak boleh. Langsung dipotong ini. Tapi ya seperti itu. Kalau tidak dipotong ya berat orang. Jadi artinya atau mungkin bisa dikeluarkan sedekahnya itu Gus. Dalam setiap bulan. Tapi kan itu dari kalau sedekah kan bukan wajib, wajib. Kalau zakat ini kan wajib. Sodako makanya untuk membedakannya, yang sunnah sama wajib. Kalau yang sunnah namanya sodako, kalau yang wajib namanya zakat. Akhirnya sama-sama mengeluarkan sebagian dari hartanya. Jadi daripada ini dipaksakan kemudian jadi polemik nanti. Baik Gus, untuk kemudian yang selanjutnya nih Gus, ada dari Mas Sony yang juga ikutan bergabung.